Oke, halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada video ini aku akan nunjukin gimana sih cara mencari mean, standar deviasi, dan juga koefisien variasi menggunakan kalkulator merek Casio FX 350 ms. Nah, ini tuh kalkulator yang layarnya kecil ya teman-teman. Tapi masih bisa kok mencari standar deviasi dan juga koefisien variasi. Nah, bagi teman-teman yang punya kalkulator ini, boleh sambil disiapin, terus nanti langsung aja dipraktekin, oke? Oke. Selanjutnya kita bisa mulai menghidupkan kalkulatornya dulu ya. Kita klik on. Nah, setelah kalkulatornya menyala, pastikan semua data sebelumnya itu terhapus ya teman-teman. Nah, caranya itu gampang banget. Kita tinggal klik shift sebelah kiri, lalu klik yang mode. Nah, setelah itu akan muncul 3 pilihan ini ya. Ada 1 SCL, 2 mode, 3 all. Nah, kita pilih yang nomor 3, yang all. Nah, setelah muncul reset all, kita klik sama dengan supaya mereset. Nah, ini sudah mereset, tinggal kita klik lagi sama dengannya. Nah, ini berarti kalkulatornya sudah kereset ya data-datanya. Ciri-cirinya itu biasanya di atasnya ini kosong ya. Paling cuma ada D-nya doang. Ini nggak apa-apa. Nah, setelah data sebelumnya kita reset, karena kita akan mencari simpangan baku atau standar deviasi, kita bisa aktifin dulu modenya. Nah, kita ke mode. Nah, lalu ini ada 3 pilihan. Kita pilih pilihan nomor 2 yang SD, standar deviasi ya. Kita klik yang 2. Nah, setelah tanda yang di atas ini muncul SD, nah itu berarti udah siap digunakan ya teman-teman. Nah, di sini saya punya datanya itu sebagai berikut ini ya. Untuk mencari standar deviasi, mean, dan juga koefisien variasinya. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Kita coba yang laundry dulu ya teman-teman. Oke, ini siapin. Ini yang pertama itu ada laundry. Laundry itu datanya ada 3,6, 5,6, 4,2, dan 3,1. Oke, kita masukin semuanya ya teman-teman. Kita lihat ini caranya. Oke, yang pertama tadi data laundrynya itu 3,6. Nah, tinggal kita ketik 3,6, pilih yang M plus ya. Harus pilih yang M plus, jangan pilih yang plus ini ya. Nah, berarti nanti bakal muncul N sama dengan 1. Nah, berarti ini datanya sudah dimasukkan, ada 1. Nah, selanjutnya kita masukkan data kedua, 5,6 M plus. Nah, data yang kedua sudah masuk. Data yang ketiga 4,2 M plus. Oke, kita masukkan data keempat, 3,1 M plus. Nah, ini data laundry ini ada 4 ya teman-teman. Ini datanya sudah kita masukkan. Ini sudah M sama dengan 4. Nah, selanjutnya setelah data tersebut sudah masuk, teman-teman bisa klik ini ya, AC. Bisa klik AC supaya kita kembali ke awal. Nah, lalu untuk gimana sih cara mencari mean sama standar deviasinya? Nah, kita bisa ke shift dulu teman-teman, ke shift. Nah, ini pilih yang nomor 2, yang SVAR. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ini yang nomor 1 itu untuk rata-rata, dan yang nomor 3 itu untuk standar deviasi. Nah, kita cari dulu yang rata-ratanya teman-teman. Kita pilih yang 1. Nah, karena ini tinggal kita klik saja ya, sama dengan, nah berarti muncul 4,125. Berarti meannya tulis, kita ketik 4,125. Oke, terus mencari standar deviasinya gimana? Kita pilih yang clear, kita kembali lagi ke mode yang tadi, ke shift, kita pilih yang nomor 2. Nah, kita pilih yang nomor 3 buat standar deviasinya. Kita klik sama dengan, nah muncul standar deviasinya 1,081280,106 ya. Kita ambil
4 angka aja di belakang koma, 1,081. Oke. Nah, berarti ini standar deviasinya sudah ditemukan teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari koefisien variasinya. Nah, cara mencari koefisien variasinya itu rumusnya itu kan standar deviasi dibagi mean dikali 100%. Nah, karena ini standar deviasinya sudah ketemu 1,081, kita tinggal dibagi dengan mean tadi. Mean tadi yaitu 4,125 ya. Kita langsung bagi aja teman-teman. Bagi 4,125 sama dengan, nah setelah muncul kita kalikan 100 kali 100. Nah, lalu muncul deh ini. Jadi KV untuk yang data laundry ini standar deviasi atau simpangan bakunya itu 1,081 dibagi dengan rata-rata tadi 4,125 dikali 100%, hasilnya itu ini 26,21%. 26,21%. Nah, sudah kan? Nah, jika sudah koefisien variasinya sudah kita temukan, nah kita bisa lanjut deh ke data yang berikutnya. Data bengkel, toko kelontong, toko kue. Nah, ini caranya sama aja teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mencari data selanjutnya yang bengkel ini, kita perlu menghapus dulu data sebelumnya teman-teman. Kita klik clear dulu. Masih ingat tadi caranya? Kita klik shift ke mode, kita pilih nomor 3, reset all, kita klik sama dengan 2 kali sama dengan lagi. Nah, ini udah clear datanya, data yang sebelumnya. Kita masukkan lagi data yang baru. Caranya sama. Kita ke mode, pilih yang standar deviasi nomor 2. Nah, sudah ada tandanya, kita masukkan deh data yang bengkel ini. Oke, yang pertama kita masukkan ya. Yang pertama itu 3,2. Nah, kita pilih M+, jangan lupa. Nah, selanjutnya 4,5 M+. Terus 3,9 M+. Terus 3 M+. Nah, sudah masuk semua. Kita clearkan dulu. Nah, baru kita cari mean sama simpangan bakunya ya. Masih ingat tadi kita shift terus pilih yang nomor 2. Nah, yang meannya kita pilih yang nomor 1. Kita klik sama dengan berarti 3,65 ya. Kita masukkan 3,65. Nah, selanjutnya standar deviasi atau simpangan bakunya kita klik clear dulu. Kita ke shift nomor 2. Nah, pilih yang nomor 3 sama dengan, nah ini hasilnya 0,6855, 0,68 aja. Nah, ini berarti simpangan baku dan meannya sudah ditemukan, berarti kita bisa mencari koefisien variasinya ya teman-teman. Ini tuh tadi rumusnya simpangan baku berarti 0,68 dibagi tadi meannya 3,65 ya. Berarti ini tinggal kita bagi saja teman-teman ya. Kita klik bagi, terus tadi meannya itu 3,65 sama dengan dikali 100. Nah, ini hasilnya, hasil koefisien variasi dari bengkel yaitu 18,78%. Nah, jika sudah data yang ini ditemukan, nah kalau mau mencari data selanjutnya itu sama caranya kayak tadi. Kita harus menghapus dulu data sebelumnya. Kita ke shift ke mode, pilih yang nomor 3, pilih sama dengan, nah reset lagi. Nah, kita masukin lagi, pilih mode, pilih yang nomor 2. Nah, gitu. Jadi jika ingin mencari data yang baru, jika ingin menambahkan data yang baru, kita harus menghapus dulu data-data sebelumnya.
supaya datanya itu nanti ngitungnya bener, supaya nggak ketimpa lah gitu. Nah jadi untuk caranya mudah banget kan teman-teman. Jadi untuk mencari standar deviasi dan mean dan juga koefisien variasi ini, kalau menggunakan kalkulator yang kayak gini itu cepat banget. Itu gak akan memakan waktu sampai 30 menit. Kalau manual kan itu lama banget ya, kita harus buat tabel satu-satu. Nah kalau pakai ini tinggal kita masukin aja caranya, asalkan kita ngerti step-stepnya, insya Allah bener gitu ya kita jawabnya. Nah mungkin untuk caranya segitu aja teman-teman, bisa dipraktekkan langsung. Nanti mungkin bisa langsung mencari ya, yang ini yang toko kelontong dan juga toko kue, silakan bisa di screenshot. Untuk hasilnya bisa dijawab di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.